Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai anak soleh, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, baik anak soleh, pada hari ini kita akan belajar tematik, masih di tema 4. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Baik anak soleh, langsung saja disimak video penjelasan berikut. Ya, jadi anak soleh, pada hari ini kita belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku di pembelajaran 1 dan 3. Ya, halaman 100 sampai 103 dan 114 sampai 115. Oke, anak soleh bisa sambil dibuka ya bukunya. Kita masuk di materi pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami dampak pemanfaatan sebagai sumber daya alam hutan yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Dan yang ketiga, melalui pemberian tugas, siswa mampu menyebutkan contoh upaya pelestarian hutan dan pemanfaatan barang bekas dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Pemanfaatan hutan sebagai sumber daya alam. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi para pengrajin kayu. Misalnya pohon. Pepohonan yang ada di hutan seringkali digunakan untuk menghasilkan barang seperti pensil, rumah, meja, kursi, lemari, pintu, dan lain-lain. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada pohon di hutan, selanjutnya menebang kayu, kayu diangkat ke kota, lalu pengrajin kayu mengubah kayu-kayu tersebut menjadi seperti apa yang sudah dicontohkan tadi, lalu dibawa ke toko mebel, lalu ada pembeli. Nah, ini adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi, atau bisa juga dibuatkan pintu, lemari, dan lain-lain. Nah, proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi memerlukan waktu dan proses yang panjang. Selanjutnya, ayo kita mengamati kondisi hutan Indonesia di Kalimantan. Ya, ini bisa dilihat berkurangnya hutan Kalimantan tahun 1950 sampai 2005 dan proyeksi terhadap tahun 2020. Jadi ini kondisi hutan di Kalimantan, hutan Indonesia di Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2020. Dari gambar ini kita bisa melihat pada tahun 1950 hutan di Kalimantan itu masih lebat dan terjaga kondisi hutannya.
Namun semakin bertambahnya tahun dan semakin kesini tahunnya, hutannya semakin gundul, hampir gundul. Ya, selanjutnya, nah ini dia kondisi hutan di Kalimantan pada tahun 1950 amatlah berbeda dengan tahun 2020. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul, ya. Seperti itu ya anak soleh. Nah, berdasarkan gambar di atas, kita dapat mengetahui perkembangan hutan di Kalimantan dari waktu ke waktu dan perbandingannya. Selanjutnya, faktor penyebab berkurangnya lahan hutan. Yang pertama, penebangan hutan secara terus-menerus. Yang kedua, terjadinya kebakaran hutan. Yang ketiga, hutan beralih fungsi menjadi lahan pertanian atau perkebunan, bahkan pemukiman penduduk. Selanjutnya, manfaat hutan. Manfaat hutan yang pertama, sumber oksigen bagi kehidupan. Yang kedua, sumber bahan baku barang-barang kebutuhan manusia. Yang ketiga, habitat bagi hewan. Nah, jadi ketika hutan itu ditebang secara terus-menerus atau terjadi kebakaran di hutan tersebut, maka habitat bagi hewan itu hilang, dan ketika habitatnya sudah hilang, bisa jadi hewan tersebut juga akan punah. Nah, yang keempat, sebagai resapan air. Selanjutnya, usaha untuk melestarikan hutan. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali hutan yang gundul. Yang kedua, tidak menebang hutan secara sembarangan. Yang ketiga, tidak membakar hutan secara sembarangan. Yang keempat, tidak mengambil alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian, perkebunan, atau pemukiman. Nah, selanjutnya untuk pemanfaatan barang bekas. Nah, di sini bisa kita lihat dari sebuah botol bisa dijadikan tempat pensil, ya, seperti gambar ini. Selanjutnya, koran bekas. Nah, koran bekas bisa dibuat menjadi tempat tisu yang cantik seperti ini. Nah, dan yang ketiga ada kardus bekas, bisa dibuat juga sebagai ini, tempat pensil atau tempat-tempat apapun yang bisa duduk di atas meja. Jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan bisa digunakan. Ya, pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah itu ada 4R. Yang pertama ada reduce, yang kedua ada reuse, yang ketiga ada recycle, dan yang keempat ada replace. Jadi reduce itu artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, seperti kurangi membeli minuman kemasan berbotol. Jika minumannya sudah habis, botolnya hanya menambah sampah. Selanjutnya ada reuse atau memakai kembali. Artinya, maksudnya menggunakan kembali barang bekas yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain. Jadi hindari pemakaian barang-barang yang disposable atau sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Selanjutnya ada recycle atau mendaur ulang. Artinya, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Jadi melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Selanjutnya ada replace atau mengganti. Maksudnya mengganti penggunaan produk ke bahan yang ramah lingkungan. Jadi mengganti barang yang hanya sekali pakai dengan barang yang lebih tahan lama. Memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan, mengganti kantong kresek dengan keranjang saat berbelanja. Selanjutnya untuk tugasnya, yang pertama, tuliskan 3 contoh upaya pelestarian hutan.
Dan yang kedua, tuliskan 2 contoh pemanfaatan barang bekas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini saja materi dan tugas kita pada hari ini. Semoga tugasnya bisa diselesaikan dengan tepat. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.